Ya, terima kasih ada. Selamat malam semuanya, guys. Selamat malam, anak muda. Apa lebih enak kalau dibuka ya videonya ya. Jadi saya bisa melihat wajah-wajah mudanya. Halo Karen. Hai Marcel. Esther, where are you Esther? Kok belum kenal Bianca ya? Yang mana ya Bianca? Bianca itu yang mana sih? Iya, saya nggak pernah ketemu Bianca. Bianca Halo remaja. Bianca. 2 minggu udah remaja. Makanya saya belum pernah kenal Esther. Saya juga belum kenal Yada itu. Pipit Mary tahu Yada. Bianca belum apa namanya Karen. Biasa rajin kok begitu. Bentar ngatur kamera. Oh ya, enggak kelihatan soalnya. Oke. Nah, saya malam ini tidak akan khotbah firman Tuhan, tapi sepertinya saya akan nyambung materi yang minggu lalu ya, yang dibawakan oleh Bu Lika, yaitu mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Nah, tetapi yang saya fokuskan adalah perubahannya. Bagaimana kita merubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang baik. Suatu perubahan itu kan tidak gampang ya. Nah, gampang kan? Apalagi merubah diri sendiri kan. Angel tenan. Nah, seringkali kita gagal untuk berubah menjadi lebih baik. Kita kepingin menjadi lebih baik. Siapa sih yang nggak kepingin ya? Pasti kita semua kepingin menjadi lebih baik. Tapi kenapa kita ini selalu gagal, sudah berusaha mati-matian, tapi tidak bisa ya. Nah, kita mungkin juga mengharapkan teman kita atau saudara kita untuk berubah. Kita ini sudah ngomongin, sudah ngomel tapi ya tidak berubah-berubah, ya kan? Susah sekali untuk berubah. Nah, apalagi yang minggu lalu dikatakan Bu Lika, ngomong aja, kalau minggu lalu itu saya dengarkan banyak anak muda yang ini ya, tidurnya itu malam, begadang. Nah, begadang jadi pagi itu susah bangun. Ya, di sini mungkin banyak yang begitu. Dulu aja saya juga begitu. Tahan lo, betah lo, tidur jam 1, jam 2 itu betah. Apalagi kalau baca buku, zaman dulu kan tidak ada gadget. Ya, baca buku tuh sampai jam 2 pagi, tidak kerosok. Nah, bangun kalau waktunya sekolah bangun ya bangun, tapi sampai sekolah ya ngantuk. Nah, ya toh, kalau anak muda mungkin juga dari faktor biologis, anak muda itu ketahanan tubuhnya itu lebih kuat memang untuk begadang. Ya, memang seumur-umur kalian ini memang kuat-kuatnya melekan, ya. Itu kuat. Tapi kalau sudah seumur saya itu sudah mata sudah jam 9, jam 10 sudah mata sepet. Nah, tapi lain loh kalau ada gadget. Saya sendiri juga kecanduan gadget. Kecanduan, apalagi lihat di YouTube itu, waduh, bisa lama, bisa tahan, enggak kerosok 1 jam itu enggak kerosok memang. Nah, itu kebiasaan buruk kita sekarang ya, yang dipengaruhi oleh medsos, oleh gadget-gadget yang canggih itu, waduh, itu sangat-sangat mengganggu sebetulnya ya. Nah, inilah proses perubahan yang sangat sulit ya yang kita hadapi ya. Tapi apa yang membuat kita tuh selalu gagal untuk berubah? Ya. Pada umumnya orang tidak akan berubah kalau tidak didasari kesadarannya sendiri. Kita tuh bisa punya kemauan gini gitu, tapi kalau kembali lagi kalau kita tuh tidak sadar ya, bukan maunya kita sendiri, itu sulit. Angel
ya. Omongannya orang tuh wangel, ya. Nah, proses perubahan itu tiap orang tuh berbeda. Ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Jadi tiap orang tuh punya prosesnya sendiri-sendiri, ada yang bisa cepat berubah, ada yang lama. Dan juga banyak faktor yang mempengaruhi perubahan kita, ya, faktor lingkungan dan yang sebagainya. Nah, coba kita lihat sekarang ya. Apa sih hal-hal apa yang mempengaruhi kita untuk sulit berubah? Yang pertama, tidak ada kesadaran. Ya. Tidak ada kesadaran. Sebuah perubahan berawal dari sebuah kesadaran. Nah, seberapapun banyak orang yang mengingini kita untuk berubah, tapi kalau kita sendiri tidak mau sadar, ya nggak bisa. Kalau hal itu kita anggap nggak perlu, kita nggak perlu berubah, sudah kayak gini ya sudah, nggak ada apa namanya, tidak ada yang terganggu, ya toh, tidak ada yang perlu, kita anggap sesuatu yang nggak penting, angin lalu, ya nggak bisa. Itu semua kan tergantung pola pikir kita, mental kita, ya toh, kesadaran kita. Apakah kita perlu untuk berubah atau enggak? Kita anggap ya sudah kayak gini aja, it's okay kok. Ngapain mesti berubah? Ya kan? Nah, kalau enggak ada kesadaran sendiri dari diri kita sendiri, sulit untuk berubah. Ya. Jadi yang pertama karena kita tidak punya kesadaran. Lalu yang kedua, tidak ada kemauan. Sudah enggak sadar, enggak mau. Waduh, ini angel omongan. Angel omongan ya. Niat untuk berubah itu enggak ada. Pengennya berubah, aku pengen berubah. Aku pengen bangun pagi. Nah, kalau bisa bangun pagi aku bisa jalan-jalan apa. Tapi cuma ngomong tok. Enggak ada kemauan. Ya enggak bisa. Cuma pengen aja, tapi belum menuju ke sana karena belum punya kemauan yang besar untuk berubah. Ya, misalkan apa ya? Misalkan ya itu tadi bangun pagi contohnya ya, atau tidur lebih awal, mendisiplinkan diri ya kan. Tapi cuma pengennya tok, enggak bisa. Nah, karena enggak ada kemauan, harus ada satu kemauan yang besar. Kemauan yang besar itu timbul kalau ada alasan yang kuat. Kenapa? Kalau kita harus bangun pagi. Misalkan ya, karena kita harus sampai di tempat on time. Kalau misalkan kita sekolah harus on time ya kan. Jangan sampai ada kalau di sekolah itu apa? Kalau anak sekarang itu ada ini ya, nilainya minus atau apa ya. Jadi poinnya kita tuh minus. Ya kalau di sekolah MDC itu ada, jadi dikasih poin 100 poin. Nah, dari 100 poin itu kita harus menambah poin. Kalau kita melakukan kesalahan, poin kita itu dipotong. Begitu. Nah, kalau kita datang telat, ya tidak disiplin kan, itu dipotong. Kalau bagi yang sudah kerja, pasti gajinya dipotong, ya kan? Biasanya kan gitu. Kalau karyawan saya telat, cek clock itu telat 5 menit aja itu sudah berkurang. Otomatis kan hitungannya berkurang. Nah, akhirnya berapa kali enggak on time itu SP, SP1, SP2, SP3 ya bye-bye sudah. Nah, itu kan karena tidak ada perubahan ya. Jadi kita tuh tidak ada alasan gitu ya, tidak ada alasan yang kuat. Nah, bagaimana kita menemukan alasan-alasan supaya kita itu bisa berubah, punya kemauan. Nah, alasan kita itu biasanya ada 2. Ingin mendapatkan kesenangan, ya, pleasure, kenyamanan, atau ingin menghindari penderitaan, ya, pain. Jadi ada 2 alasan, yaitu untuk mendapatkan kesenangan dan untuk menghindari penderitaan. Ya, apa? Untuk mendapatkan kesenangan contohnya apa? Oh, aku kepingin menyenangkan atau memenangkan hati
gebetan gitu. Ya apa caranya supaya cowok itu tertarik pada saya. Nah, atau sukses dalam studi. Bagaimana supaya nilaiku lebih baik? Supaya semester ini aku bisa mendapatkan IPK yang lebih baik. Atau tidak, supaya aku tidak di PHK. Ya, itu kan menghindari penderitaan ya. Tidak di PHK, tidak di kick out, tidak tidak sakit. Nah, misalkan kalau kita tuh senang makan sembarangan itu kan lama-lama menjadi penyakit juga kan. Ya kayak kemarin Bu Lika ngasih contoh tidur malam itu kan pasti perut lapar. Ya kan? Nah, akhirnya kita makan Indomie terus. Nah, akhirnya menjadi penyakit kan? Nah, itulah alasan yang kuat yang membuat kita punya kemauan besar untuk kita berubah. Jadi, kalau kita mau berubah harus ada kemauan besar yang didasarkan pada alasan yang kuat untuk berubah. Nah, apakah kita sudah menemukan alasan yang kuat untuk berubah? Ayo kita cari ya, alasan-alasan apa yang membuat kita mempunyai kemauan untuk kita ini kudu bisa, mesti dan harus berubah. Ya, itu yang kedua. Jadi yang pertama tidak ada kesadaran, yang kedua tidak ada kemauan. Yang ketiga tidak ada role model. Jadi tidak ada panutan. Kadang kita tuh sulit untuk berubah ya, karena tidak menemukan contoh, role model, panutan yang tepat untuk kita berubah. Kalau seorang anak biasanya kan meniru orang tuanya ya, role modelnya ada pada orang tuanya. Atau kalau zaman sekarang itu tidak selalu orang tua, tetapi orang-orang di sekitar kita. Ya, artis-artis, penyanyi, siapapun dia, motivator ya toh. Nah, sekarang kan kita bisa meniru banyak orang yang menginspirasi kita. Ya, jadi inspirasi kita tuh kita bisa cari di sekitar kita. Nah, role model ini adalah sebagai contoh atau ciptaan yang bisa cepat kita contoh ya. Jadi bisa cepat membawa perubahan pada kita. Ya, orang-orang yang kita kagumi, yang memberikan contoh-contoh positif yang bisa kita lihat. Jadi kita bisa belajar dari mereka bagaimana cara mereka itu berubah. Prosesnya itu bagaimana. Ya, mungkin kalian semua pasti ya punya role model, punya inspirator, orang-orang yang menginspirasi kalian untuk kalian serap apa yang bagus ya. Apa yang positif dari mereka, nah bisa kita jadikan panutan untuk perubahan kita. Ya. Lalu yang berikutnya, ya ini ya tadi ya, role model ini bisa menjadi sumber energi, sumber kekuatan kita untuk kita menjadi lebih baik lagi. Ya kan? Kalau saya tuh sering lihat YouTube itu yang menjadi motivator itu ya, seperti kalau saya tuh ini, kalau dulu kan ada Mario Teguh ya, tapi sekarang tuh kalau saya tuh senang lihatnya di Dahlan Iskan atau yang di siapa sih yang sering saya lihat itu yang gundul itu siapa toh? Siapa Paula yang gundul itu? Deddy Kobusir. Ya, terus ada lagi yang Kristen ya. Yang Kristen itu Daniel Mananta. Nah, itu sering saya lihat. Nah, mereka sangat-sangat memberi inspirasi ya, tokoh-tokoh itu ya. Bagaimana mereka dulunya, yang terakhir saya lihat tuh kemarin punyanya ini, yaitu Daniel Mananta, tokohnya itu Edric Chandra ya. Bagaimana dia menemukan perubahan di dalam dirinya ya.
kebetulan kan Edric Chandra juga Kristen ya, jadi kita bisa meniru tokoh-tokoh apa namanya ya orang-orang yang bisa memberikan kita perubahan-perubahan yang positif ya. Nah itu yang ketiga ya, role model. Lalu yang keempat, tidak ada batasan. Yang dimaksud batasan di sini apa? Batasan waktu. Ya, kita ini tidak mau memplot diri kita sendiri untuk, oh ya aku ini mau berubah. Tapi kapan? Enggak sekarang. Enggak sekarang, kapan? Besok. Masih ada waktu untuk besok. Oh besok masih ada waktu. Ya memang, masih selalu ada waktu. Masih ada hari esok. Nah kalau gitu kan terus rolling terus, berjalan terus. Enggak mari-mari, ya kan? Enggak berubah-berubah, ya tetap aja begitu. Nah, kita belum bisa berubah karena tidak memiliki batasan atau cenderung menunda. Ya, kita ini betul-betul manusia ini senang sekali menunda, males ya. Jadi istilahnya kan apa? Menunda itu kenapa? Mencerminkan satu kemalasan ya. Wes enggak, besok aja mau diet misalkan mau diet. Aku mau diet. Mau dietnya kapan? Besok. Gagal lagi. Oh ya wis mari makan, aku besok tak diet lagi. Ya tidak bisa, gagal lagi ya kan. Nah karena kita tidak memasang patokan waktu, yaitu tadi tidak ada batasan. Kalau kita ingin berubah, kita sebaiknya menentukan waktunya, ada deadline-nya. Kalau tidak ada deadline, kita cenderung malas untuk berubah karena selalu menunda dan menunda. Ya, kalau bangun pagi, pasang alarm, ya bisa aja dimatikan lagi, tidur lagi. Nggak sadar ya? Bablas sudah. Nah, itu tadi ya. Jadi, jadikan waktu ini prioritasmu untuk berubah. Jadi ada deadline-nya. Kalaupun kita, kayak tadi saya bilang ya, kalau kita kerja, itu kan ada timing-nya. Ya, kalau kita bolak-balik melakukan kesalahan pasti ada SP1. Salah lagi SP2. Salah lagi ya sudah ditendang. Nah, ini ada batasannya. Kalau enggak begitu enggak berubah-berubah. Betul kan? Ya, jadi kalau saya rasa tadi batasan waktu itu mencerminkan apa? Males. Kita ini males untuk berubah. Ya. Yang kelima, tidak ada hukuman, disiplin. Seseorang tidak bisa berubah karena tidak disiplin atau belum merasakan akibat buruk dari tindakan yang diperbuatnya sendiri. Karena belum ketahuan atau terlalu sering dimaafkan. Apabila kita tidak disiplin sejak awal, maka hasilnya tidak maksimal. Ya, dan bisa mengakibatkan kita ini mendapatkan efek yang jauh lebih buruk dari kehidupan kita selanjutnya. Nah, jadi ada baiknya kita segera berubah sebelum semuanya terlambat. Karena kalau kita berubah itu adalah kebaikan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kalau kita ini belum merasakan akibat buruk dari tindakan kita, ya, punishment-nya atau akibatnya, itu memang kita tuh sulit untuk nggak sadar gitu ya. Oh iya, nggak apa-apa kok. Contohnya apa? Contohnya kita ini makin tua, badan kita ini bukannya makin baik, fungsi-fungsinya bukan menjadi lebih baik, kita tidak menjadi lebih kuat, ya kan? Nah, kalau mulai sekarang kita ini tidak disiplin dalam hal makan, olahraga, contohnya aja makan lah. Kalau kita dari muda itu sudah sering makan itu tidak kita tidak kita jaga betul-betul, itu bisa mengakibatkan obesitas, yang tidak kelihatan itu adalah diabetes. Ya, karena sekarang zaman dulu aja sudah banyak ya makanan-makanan yang
menyebabkan kita itu bisa diabetes, apalagi zaman sekarang yang semuanya serba instan, ya. Minuman-minuman itu, waduh, yang minuman apa itu ya, kopi ini, kopi itu, belum lagi apa seperti cat time, banyaklah, ya kan. Nah itu ya boba juga ya, itu sangat-sangat mengandung gula yang sangat tinggi ya, itu bisa menyebabkan diabetes. Contohnya aja Om Haryono ya, dia tuh dari dulu tuh seneng makan yang manis-manis, dan juga manis-manis itu bukan permen, bukan, tapi cake, kue-kue, ngemil ya, mulutnya itu enggak berhenti ngemil, apalagi kalau ketemu meja makan, wis duduk sudah terus goyang terus mulutnya. Dan juga minuman ini apa namanya, Coca-Cola, Fanta, terus apa namanya, jus ya, jus buah itu, tapi yang kemasan, bukannya jus buah yang asli, bukan, tapi yang kemasan-kemasan itu. Nah, itu gulanya, kadar gulanya sangat tinggi. Akhirnya pada umur enggak terlalu tua, umur sekitar 30-an, sudah kena diabetes. Ingat ya, diabetes itu tidak hanya diderita oleh orang-orang tua, tapi anak-anak muda yang dengan pola hidup yang tidak karu-karuan, tidak disiplin, ya, itu bisa diabetes. Apalagi kalau ada faktor keturunan, itu sangat-sangat bisa. Ya, zaman sekarang apalagi ya, mau apa kepin apa tinggal Gojek, tinggal pesen. Waduh, semuanya bisa kita beli ya, bisa kita dapatkan dengan mudah. Itu sangat-sangat berbahaya karena diabetes itu adalah hidden killer. Ya, jadi saya ingatkan, hati-hati untuk anak muda, kita juga harus mendisiplinkan diri dalam pola hidup kita. Jadi jangan apa namanya, pola tidur itu juga harus dijaga, pola makan juga, dan jangan malas untuk berolahraga. Ya, jadi saya sendiri juga olahraga itu terbatas, memang sangat terbatas. Karena apalagi kalau pagi itu mau bangun itu banyak gangguannya ya, banyak gangguannya. Apalagi sebagai ibu rumah tangga, mesti ini itu mikirnya sudah banyak dah. Nah, mau gerak badan itu muales. Apalagi kalau sudah pegang HP, waduh, lupa. HP itu lupa. Itu adalah salah satu penyakit kok, HP itu ya. Saya bisa browsing ini itu, lupa waktu. Nah, disitulah kita itu tidak disiplin. Akhirnya kalau sudah kesiangan, bingung sendiri sudah. Mau ini itu sudah waktunya kedadapan. Nah, itu karena kita tidak disiplin, ya. Oke, jadi kita harus punya tekad kuat. Ya, tekad kuat itu membantu kita menjadi lebih baik. Mulai kapan? Ya harus mulai dari sekarang. Kita harus membulatkan tekad kita, punya kesadaran, punya kemauan, ada alasan yang kuat untuk berubah, ada role model yang bisa menginspirasi kita untuk berubah, dan ada batasan waktu kapan kita harus berubah, dan kita harus memikirkan efeknya apa, punishment-nya apa kalau kita tidak berubah mulai sekarang. Ya, jadi kuncinya adalah apa? Kerajinan. Kita ini harus rajin, jangan malas, jangan pernah malas. Nah, saya ambil ayatnya ya. Saya sangat suka dengan ayatnya di Amsal 6. Coba ya kita lihat Amsal 6 ayat 6. Bentar, saya buka ya. Bentar. Tentang malas. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Di sini firman Tuhan mengatakan kita harus belajar seperti semut, yang selalu rajin ya.
Kemudian Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Saya sambung di ayat Amsal 19 ayat 15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Jadi kuncinya adalah kita harus merubah perilaku kita yang malas menjadi rajin, ya, dengan poin-poin yang tadi saya sebutkan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini, malam ini. Semoga ini juga menginspirasi kita semua dan lebih membuat kita sadar untuk mau berubah. Terima kasih.